Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuriddin waddin. Wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, baik dalam karunia kekuatan, kesehatan, serta iman untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian salam dan salawat semoga tercurahkan atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi rahmatan lil alamin dan menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia, baik dalam kehidupan di dunia, terlebih-lebih lagi dalam keselamatan di akhirat. Anandaku sekalian yang saya banggakan, tentunya di bulan suci Ramadan ya adalah bulan yang senantiasa kita harapkan kedatangannya, kita sambut dengan kebahagiaan, kita sambut dengan sukacita, dan tentu kita sebagai umat Islam bangga dengan kehadiran bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan tentu adalah momen yang dimana begitu banyak manfaat, begitu banyak keutamaan-keutamaan yang bisa kita raih di bulan suci Ramadan. Ustadz sedikit kasih gambaran keutamaan salah satu diantaranya di bulan Ramadan adalah terdapat malam yang dimana malam tersebut adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apa malam itu? Yaitu malam yang disebut malam Lailatul Qadar. Tentunya di bulan Ramadan kita tidak mau menyia-nyiakan waktu dan kesempatan, dan pastinya di bulan Ramadan ini tentu begitu banyak keutamaan yang bisa kita raih di bulan suci Ramadan. Apa saja keutamaan itu? Silakan anandaku perhatikan baik-baik video ini, cermati baik-baik, pahami, dan sandarkan diri Anda dengan sebaik-baiknya di kursi yang mantap, yang asik dan menyenangkan untuk Anda melihat dan menyaksikan video ini. Keutamaan apa saja yang bisa kita raih di bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anakku di hari ini? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat kesehatan semuanya dan nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa bertemu kembali ya walaupun masih dalam virtual seperti ini. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini Ustazah akan membahas apa keutamaan bulan Ramadan jika dikaitkan dengan matematika. Jadi have fun for mathematics today. Jadi seperti yang kita ketahui ya, dalam matematika itu erat kaitannya dengan operasi-operasi hitung bilangan seperti penambahan, kemudian pengurangan, perkalian, pembagian, ada pula kelipatan dan tanda sama dengan. Nah, jika dikaitkan dengan apa sih kaitan antara operasi hitung bilangan ini dengan keutamaan bulan Ramadan? Jadi silahkan anandaku semuanya menyimak baik-baik penjelasan dari Ustazah, dan insya Allah apapun yang kita pelajari di hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, Ustazah mulai dari penambahan. Nah, pada bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah menambahkan beberapa keutamaan dibandingkan dengan bulan yang lain. Karena itu, hendaknya kita juga menambah berbagai amal soleh selama bulan suci Ramadan. Ramadan seharusnya menjadi wasilah tarbiyah bagi kita untuk menambah ataupun menjaga kesabaran kita, kekhusyuan, keimanan, ketakwaan, keikhlasan, dan kepedulian kita. Itulah jika kita kaitkan dengan penambahan, itulah kaitan antara penambahan dengan keutamaan bulan suci Ramadan. Oke, next.
Ustazah lanjut ke operasi hitung yang lainnya ya, yang bisa dikaitkan dengan keutamaan bulan Ramadan. Yang kedua adalah pengurangan. Nah, anandaku semuanya, bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah berjanji akan mengurangi dan bahkan menghilangkan dosa-dosa bagi seorang muslim yang berpuasa. Karena landasan keimanan dan ketakwaan, bahkan Allah menjanjikan seorang muslim yang berpuasa akan bersih kembali seperti layaknya seorang bayi yang tidak berdosa. Karena itu selama Ramadan tingkatkan kemauan dan kemampuan untuk mengurangi dan meninggalkan segala perbuatan maksiat dan dosa. Jika yang halal saja bisa kita tinggalkan, apalagi yang haram ya. Oke, baik anak-anakku semuanya. Ustazah lanjut ke perkalian. Nah, bagaimana sih kaitan antara perkalian ini dengan keutamaan bulan suci Ramadan? Nah, keistimewaan Ramadan lainnya adalah bahwa Allah mengalihkan derajat ibadah lebih tinggi dari kedudukan semula. Nah, ibadah sunnah dikalikan oleh Allah derajatnya menjadi bernilai sebagai ibadah wajib, Masya Allah ya. Nah, ini adalah bentuk karunia Allah kepada hamba-hambanya yang taat. Semestinya kita mengalihkan berbagai bentuk ibadah dan amal soleh selama bulan Ramadan, ini baik yang sunnah maupun yang wajib. Oke, next, Ustazah lanjut ke pembagian. Oke, kita akan membahas kaitan antara pembagian ini dan keutamaan pada bulan suci Ramadan. Jadi sebelum Ustazah lanjut, Anda harus menyimak baik-baik ya setiap penjelasan dari Ustazah. Nah, ibadah puasa bulan Ramadan berdimensi vertikal. Apa maksudnya? Yaitu hubungan hamba dengan Allah secara langsung. Sebab puasa hanya diketahui oleh orang yang bersangkutan dan Allah saja. Karena itu Allah pula yang langsung akan memberikan dan membagikan pahala puasa. Inilah istimewanya ibadah puasa dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena itu sebagai rasa syukur, maka teruslah berbagi kebaikan dengan tangan kita sendiri kepada saudara sesama muslim. Membagi kebaikan tidak hanya sebatas materi, namun juga ilmu, tenaga, dan rasa. Kemudian Ustazah lanjut ke kelipatan. Nah, Ustazah rasa juga Ananda sudah tidak asing ya dengan apa itu kelipatan. Nah, sekarang pada kesempatan kali ini Ustazah akan menjelaskan kaitan antara kelipatan dan keutamaan bulan suci Ramadan. Yang paling penting sebenarnya ya, jika kita paham betul apa keutamaan bulan suci Ramadan itu. Nah, Allah telah berjanji akan melipat gandakan pahala bagi hamba-hambanya yang ikhlas berpuasa dan beribadah karena Allah. Saat kaum muslimin membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, bayangkan saja ya anak-anakku semuanya, jika kaum muslimin membaca 1 juz Al-Quran kira-kira yang berjumlah 1000 huruf, kalikan 1 huruf dengan 10 kebaikan, dikalikan pahala 70 kewajiban, maka akan menghasilkan 4.900.000 kebaikan. Coba Anda bayangkan, Masya Allah sekali, kita bisa panen pahala di sini ya. Jika 1 kali saja Al-Quran dikhatamkan selama bulan Ramadan, maka akan didapat 147 juta kebaikan. Bagaimana kalau kita menghatamkan sampai 2 atau 3 kali dan bahkan berkali-kali, Masya Allah. Itu yang harus kita kejar anak-anakku semuanya di bulan suci Ramadan ini sebagai bekal kita nanti di akhirat. Nah, oke, Ustazah lanjut. Yang terakhir, yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan ini adalah sama dengan. Oke, disimak baik-baik ya anak-anakku semuanya. Jika keimanan ditambah puasa, maka hasilnya sama dengan ampunan Allah atas semua dosa-dosa kita. Masya Allah. Jika keikhlasan ditambah puasa, maka sama dengan derajat ketakwaan. Semoga puasa tahun ini menjadikan kita sebagai manusia bertakwa, keluarga bertakwa, pemimpin bertakwa, dan negara bertakwa. Oke, baiklah anak-anakku semuanya. Itulah penjelasan dari Ustazah terkait dengan keutamaan bulan Ramadan jika dikaitkan dengan matematika ya. Jadi Ustazah harap semua nandaku memahami dan betul-betul bisa mengamalkan dan bisa meraih keutamaan bulan Ramadan ini. Hai everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I'm going to discuss a little bit about how to maximize Ramadan from home. Jadi kalau misalnya materi sebelumnya sudah mendiskusikan keutamaan di bulan Ramadan, nah hari ini Ustazah I'm standing here to discuss bagaimana caranya kita mengaplikasikan itu di rumah kita masing-masing. So, Ramadan is full of rewarding, but not without its challenges. So it is during this time we tend to complain and feel energized. However,
1 more. Here are 7 tips for you to maximize Ramadan from home. What are they? Let's check. So the first one is eat sufficient meal or sahur. So remember, while you are refueling your energy during sahur and the breaking of fast, you don't have to overeat. Instead, eat moderate portion of sahur because overeating will lead you to feeling drowsy and energized. Jadi kalau misalnya kita sahur dan kita berbuka puasa, jangan terlalu banyak makan. Do not overeat because it can make you sleepy and makes you feel lazy. So you have to choose a balanced menu. Harus kita memilih menu yang seimbang, such as carbohydrate, protein, and fiber in your intake. Foods that contain fiber will help you to keep you longer. And don't forget to consume veggies and fruits. So the second is adjust sleeping time. There are 2 sleep schedules you have to fix. What are they? The first one is night schedule. If you have a habit of sleeping late, jadi kalau misalnya kita punya kebiasaan tidur larut malam atau begadang, you better change it. Try to sleep earlier because you need to wake up earlier than in months other Ramadan. Jadi kita harus selama Ramadan ini kita harus bangun lebih awal untuk sahur. So that's why don't keep late hours. So the second schedule is a sleeping schedule after sahur or after morning prayer. So it may be better if you do not continue to sleep. Jangan dilanjutkan lagi tidurnya because it can make you feeling lethargic afterwards. So it's better to continue with exercise, or you may continue your activity by listening to Quran or another activities. And then the third one is be patient. In Ramadan, we may face more challenges. During this pandemic, we have to stay at home. Then stay at home makes us less of entertainment and fun activity. Kita kekurangan hiburan or kita kekurangan aktivitas yang menarik. So that's why we would become so sensitive sometimes. Kita bisa menjadi lebih sensitif. Karena kita sensitif, it can make us to get hunger and get negative emotion and thoughts. Karena kita sensitif sehingga kita bisa lebih mudah marah dan bisa lebih mudah berpikiran buruk. So this time I suggest you to don't get mad easily. You have to be more patient in all conditions. It can be such as a piece of cake, but take a deep breath, give a big impact to you. Selain kita menarik nafas, you have to be confident with yourself. Kita harus yakin dan percaya bahwa all the situation, all the problems that you face during Ramadan, you can be solved. Semua masalah dan kondisi yang kita hadapi di bulan Ramadan, insya Allah bisa dilewatkan. Just be patient. And the fourth is include our activities during work, during study to stay excited and energized. So in this Ramadan, you will have more time, more leisure time. So you have to use your leisure time to do some activities that make you refresh and relax, such as exercise or just walk around your house, and occasionally you may chat with your friends. Jadi waktu luang Ananda silakan kita gunakan untuk refresh and relax, seperti berjalan-jalan di sekitar rumah, or maybe you can chat with your friends, bisa berkomunikasi dengan temannya, because these activities will help you to refresh and you are ready to study again. But don't forget, after school, spend your time by reading Quran or zikr. So the fifth point is help your parents to do a housework. Helping our parents is one of a good activity that we can do to get rewarded from God. Jadi salah satu kegiatan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan adalah membantu orang tua kita. Ya, you can start by make up your bed. Bisa kita mulai dengan bersihkan tempat tidur kita sendiri, or maybe you can help your father or your mother to do a housework, mengerjakan pekerjaan rumah, or you can
start with help your mother to prepare iftar or sahur. And the sixth point is take care of your health. Your body is yours. Get to know it. Avoid unhealthy food and non-productive activities. Kurangi makanan yang tidak sehat dan kegiatan yang tidak produktif. If you are healthy, jika badan kita sehat, you can overcome all the challenges and you can perform optimally during Ramadan to stay safe. And the last is, this is the point of these tips, observe, worship, and rituals. So an important part of Ramadan is the close observance to the worship rituals. Jadi ibadah kita kepada Allah. If consistent worship is a struggle prior to the blessed month, Ramadan is a moment for you to improve this. Ramadan adalah bulan kita bisa meningkatkan semua ibadah kita. You may start with set time for reciting Quran, and then you may set time for zikir, and also you may set time to read Islamic book or Islamic study. Last but not least, don't forget, do all the worship with all sincerity. Jangan lupa kita laksanakan semua ibadah kita dengan niat yang ikhlas. So guys, that's all 7 tips for you. You can use or you can applicate in your house to maximize Ramadan from your house. Selanjutnya, anandaku sekalian, alhamdulillah, itulah tadi ya beberapa penjelasan-penjelasan yang kita saksikan terkait keutamaan bulan suci Ramadan. Dan sekarang di tahun ini juga kita masih dalam kondisi pandemi, ya tentu ada keterbatasan. Kita tidak bisa bergerak seperti tahun-tahun sebelumnya yang kita bebas ke sana kemari untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh sukacita, tetapi tidak mengurangi semangat kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan meski dalam keadaan pandemi, masih dalam keadaan melawan COVID-19. Ya tentu begitu banyak ibadah yang bisa kita raih, khususnya ibadah di bulan suci Ramadan ini, baik kita melaksanakan ibadah di rumah dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat, ya seperti membantu orang tua kita, ya membantu adik-adik kita, atau bahkan ada di antara keluarga kita yang belum mampu membaca Al-Quran atau belum betul-betul lancar membaca Al-Quran, maka inilah juga salah satu ibadah kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan dengan mengajak dan mengajar orang-orang yang ada di rumah kita untuk senantiasa menghidupkan bulan suci Ramadan. Karena Ustadz yakin dari penjelasan-penjelasan ustazah kalian pada video yang kalian saksikan tadi, ya salah satunya adalah keutamaan membaca Al-Quran, yang dimana kemudian membaca Al-Quran senantiasa Allah berikan pahala. Satu huruf dalam membaca Al-Quran Allah ganjar, Allah balas dengan 10 kebaikan. Itu kalau di luar Ramadan. Tentu di dalam bulan Ramadan Allah senantiasa melipat gandakan pahala-pahala kita. Jadi manfaatkan bulan suci Ramadan dengan memperbanyak ibadah, baik ibadah yang kita lakukan di rumah bersama keluarga ataupun ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan bacaan-bacaan Al-Qur'an kita. Dan terakhir, sebagai penutup, Ustaz sedikit juga memberikan gambaran bahwa salah satu di antara juga keutamaan bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Qur'an. Sebagaimana dalam ayat dikatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an diturunkan tentu sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Dan ternyata Al-Qur'an turun di muka bumi untuk kita semua, bukan hanya sekedar petunjuk, tetapi juga menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil, atau antara yang benar dan yang keliru. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita betul-betul bisa memanfaatkan
dengan hal-hal yang positif, tentu untuk menjaga iman, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, manfaatkanlah bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baik mungkin dengan melakukan hal-hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena penciptaan manusia atau diciptakannya manusia tidak lain hanyalah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan anandaku disimak betul-betul baik-baik video tersebut, penjelasan ustadz-ustazah kalian yang begitu top char tentunya ya, ustadz-ustazah kalian di Al-Fatih Makassar. Saya rasa cukup sekian kali ini video, dan insyaallah tunggu dan nantikan video-video selanjutnya. Akhirul kalam, kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat menjalankan dan menunaikan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.